250 VM Basic Radio bersama saya Nicole di program siaran Podcom, podcastnya komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya dan narasumber saya akan membahas tentang sistem pendidikan di negara Cina. Tema pendidikan di negara raksasa ini sering menjadi perbincangan yang hangat dan menarik di kalangan masyarakat. Maka dari itu, langsung saja kita panggil bintang tamu kita hari ini. Halo semua, perkenalkan nama aku Elga Amanda. Kalian bisa panggil aku Elga. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, baik banget alhamdulillah. Kelihatannya makin sibuk aja nih. Wah iya, harus banyak pekerjaan yang harus dikelarin sih. Bener-bener. Gimana nih Kak perjalanannya ke sini? Wah, ini kan Jakarta ya, tahu macetnya kayak apa tuh Jakarta. Iya bener, macet banget pasti ya. Ya, pasti. Oke, tanpa tunggu berlama-lama, kita langsung lanjut aja ya Kak ke tema podcast kita hari ini. Oke. Jujur banget nih, aku lagi suka-sukanya banget sama drama Cina, apalagi yang latar belakang sekolah gitu. Karena aku kepo banget nih sama kakak yang ngerantau ilmu di negeri Cina, langsung aja dong Kak, boleh sharing ke kita-kita gitu. Siswa di Cina itu ya, dia tuh terkenal emang giat banget ya. Di seluruh dunia tuh pasti tahu negara Cina itu negara yang giat banget ya. Kalau buat siswa-siswanya itu mereka tuh, aku jelasin dari basic dulu aja ya. Boleh. Jadi mereka sekolah itu dari pagi jam 6.30 sampai jam 5 sore. Belum lagi yang orang tuanya kayak kasih fasilitas les, entah les apa itu di luar sekolah gitu. Dan sampai rumah itu mereka itu belum langsung istirahat Kak. Jadi mereka itu kayak ngerjain PR yang dari tempat les, yang dari sekolah. Jadi nggak heran sih kayak orang Cina itu sangat kompetitif gitu, yang udah diajarin dari kecil kayak gitu. Oh, I see. Ada hal lain gak sih Kak di sistem pendidikan di Cina yang menurut kakak tuh unik dan jarang banget dilakuin di negara-negara lain? Ada sih kayak dimana kita tuh setiap pagi diwajibkan ngikutin kayak kegiatan senam gitu. Tujuannya tuh kayak buat nambah daya fokus gitu loh di kelas kita. Terus jam 10 pagi itu kita tuh mengulang materi-materi yang udah disampaikan guru. Dan kalau buat siangnya itu kita istirahat siang dan tidur siang sebentar sih kayak gitu. Wah, bisa dicontoh nih ya Kak sama negara-negara lain. Nah, mereka juga bukan hanya dilatih secara non-fisik ya, jadi mereka juga dilatih secara fisik juga. By the way, Sobat Komunikan, kita mau kasih info bahwa kita open question di Instagram yang akan kita bahas di akhir acara nanti. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya. Karena dari aku pribadi nih Kak, aku punya pertanyaan. Berapa lama sih kakak belajar bahasa Cina itu? Dan seberapa susah? Nggak terlalu lama sih karena aku dari kecil udah terbiasa menggunakan bahasa Cina dan di lingkungan yang menggunakan bahasa Cina gitu sih Kak. Oh, jadi gitu ya Kak. Nah, yang paling susahnya tuh di mananya nih? Belajar bahasa Cina? Di penulisan huruf Hanzi aja sih aku paling. Oke. Karena kita udah keluar dari tema kita lanjut ke pertanyaan sekian aja ya. Nah, apa sih uniknya dari pendidikan di negara Cina itu sendiri? Itu loh yang kalau di Indonesia tuh namanya piket ya. Iya, betul. Kalau di Indonesia kan piketnya kayak per orang dan per kelompok gitu per hari kan. Kalau Iya. di Cina itu dia itu semuanya bersih-bersih. Jadi satu sekolah itu dibersihin sama siswanya. Jadi nggak ada tuh yang di sekolah yang namanya cleaning service atau OB gitu sih Kak. Wah, apa nggak capek juga ya? Dari pagi sampai sore, mulai dari bersih-bersih, belajar. Tapi ada bagusnya juga ya buat anak-anak. Iya capek sih, tapi kalau namanya siswa ya anak-anak dikerjain rame-rame pasti nggak kerasa lah capeknya. Makin seru nih Sobat Komunikan, banyak hal baru yang belum aku tahu dan tentunya informatif banget bukan untuk Sobat Komunikan semua. Nah, udah nggak berasa banget nih, kita udah di penghujung acara, tapi jangan khawatir, kita langsung aja buka Q&A yang sudah masuk di Instagram kita. Pertanyaan yang pertama ada dari Ed Sehun. Kak, apa benar anak nakal atau yang dikeluarkan akan masuk ke sekolah kungfu? Boleh dijawab nih Kak. Oh, kalau itu sih aku belum tahu pastinya ya, tapi aku pernah dengar sih dari temen aku yang di Cina itu.
bahwa sekolah kungfu itu sama aja kayak sekolah pada umumnya di Cina, tapi dia itu lebih harus menyiapkan mental dan fisiknya sih. Ya namanya juga sekolah kungfu ya. Itu aja sih. Waduh, sekolah pada umumnya aja udah ketat nih, apalagi sekolah yang kayak gini ya Kak? Ya, karena kedisiplinan yang di sekolah kungfu itu dibolehkan kayak hukuman fisik gitu, Kak. Jadi ya kita harus siap mental lah ya kalau bahasa anak sekarang tuh ya. Siap mental sama fisik gitu. Oke, next question ya teman-teman. Ini ada dari @Baekyun. Kak, aku pernah lihat di artikel kalau di Cina tuh sekolah di daerah pedesaan mereka praktek bertani, apa itu benar? Terus menurut kakak itu mengganggu proses pembelajaran nggak? Artikel ini sih benar ya, menurut aku praktek ini kayak membantu siswa jadi bertanggung jawab atas waktunya gitu, karena harus mengatur waktu belajar dan kebutuhan panen di sana gitu sih. Oke, pertanyaan tadi adalah sebagai penutup acara podcast kita hari ini. Terima kasih yang udah isi Q&A dan setia menonton sampai segmen akhir. Dan jangan lupa kalian buat komen di bawah tentang tema dan narasumber apa lagi yang akan kita bahas untuk di next episode. Saya Arta Nicole dan narasumber saya Elga Amanda. Pamit undur diri. See you next time. Have a nice day.